Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Mimin harap kalian sehat-sehat semua ya. Sebelumnya Mimin perlu ingatkan bahwa konten ini full alur cerita dari novel Battle Through the Heaven. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Bagi yang penasaran, tanpa lama-lama, yuk langsung ke videonya. Check it out. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, malam perlahan memudar ketika sinar matahari pagi pertama dari langit yang jauh menyinari daratan. Tanda-tanda kehidupan sekali lagi muncul di pegunungan binatang ajaib yang telah sepi sepanjang malam. Tak terhitung banyaknya burung besar berkicau bersama-sama, nyanyian mereka tetap di hutan dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Sebuah batu besar tiba-tiba berguling ke samping dan jatuh oleh jurang yang terjal. Suara nyaring yang dipancarkan saat jatuh menakuti binatang buas yang tinggal di dekatnya, sampai mereka berburu-buru melebarkan sayap mereka dan melarikan diri. Setelah batu gunung jatuh, pintu masuk gua yang gelap terungkap. Sosok berjubah hitam segera berjalan keluar. Dia menyipitkan matanya yang miring ketika dia menyapu langit biru yang sebagian tersembunyi di balik kabut tebal. Dia dengan lembut menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Guru, apakah ada jejak murid mistik Cloud Sect di dekat ini?" "Ya," jawab Yaolau. Sebuah suara dengan cepat dipancarkan dari dalam hati Xiaoyan. Beberapa ratus meter di sisi lain jurang ini, ada cukup banyak ki dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ada juga beberapa yang tersebar di arah lain. Yunsan telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuh Anda. Meskipun jejak ini sedang ditekan oleh saya, mereka masih bisa merasakan sedikit dari itu. Karena itu mereka dapat menggunakan ini untuk menebak posisi Anda secara samar-samar. Namun sangat beruntung bahwa daerah yang mereka melakukan pencarian, mereka masih sangat besar. Mereka perlu mencari dengan hati-hati untuk memastikan. Kalau tidak, mereka akan menemukan lokasi ini tadi malam, ucap Yaolau. Mereka benar-benar gigih. Sepertinya mistik Cloud Sect ini benar-benar ingin membunuhku. Xiaoyan dengan dingin tertawa. Sekarang, kamu tidak bisa ditahan oleh mereka. Jika tidak, jika tetua dari mistik Cloud Sect bergegas, Anda akan berada dalam masalah. Selain itu, saya membutuhkan setidaknya setengah bulan sebelum kekuatan spiritual saya pulih sepenuhnya. Karena itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri jika ingin melarikan diri dari kepungan mistik Cloud Sect yang mengelilingi area ini selama periode setengah bulan ini. Yaolau mengingatkan dengan serius. Xiaoyan mengangguk pelan. Terakhir kali Yaolau jatuh tertidur telah membuatnya mengerti apa artinya mengandalkan sepenuhnya pada dirinya sendiri. Meskipun Yaolau saat ini tidak dapat mengambil tindakan langsung untuk membantunya, pengalaman luas yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun masih mampu memberikan Xiaoyan banyak bantuan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak sedikit pun khawatir meskipun situasinya cukup berbahaya. Karena aku saat ini dikelilingi dalam 3 arah, aku hanya bisa terus bergerak lebih dalam ke pegunungan binatang ajaib ini dan menemukan kesempatan untuk membuat jalan memutar. Selama saya bisa mengusir orang-orang yang mengejar saya dan menyembunyikan identitas saya pikir tidak akan sulit untuk meninggalkan kekaisaran Jiama. Xiaoyan berkata dengan lembut, "Ya, semuanya terserah padamu. Saya akan membantumu dengan melacak orang-orang yang mengejar Anda." Suara Yaolau perlahan menjadi lebih lembut sebelum benar-benar menghilang. Xiaoyan sedikit mengangguk, bahunya sedikit bergetar, dan sayap awan ungu yang besar terbentang dari punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya dan tubuhnya menjadi seperti burung besar, dan dia menembakkan langsung ke arah awan. Ketika tubuhnya sedikit di atas puncak jurang, Xiaoyan membalikkan tubuhnya. Dia segera mendarat dengan mantap di sisi yang berlawanan dari jurang. Dia perlahan mengembalikan sayap ungu awannya ke tato dan berbalik untuk melihat hutan lebat yang mulai berdesir dengan gangguan samar setelah merasakan gerakan. Dia tertawa dingin ketika tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang langsung menuju hutan lebat. Dalam sekejap mata, dia menghilang di bawah penutup daun pohon yang tebal. Tidak lama setelah Xiaoyan menghilang, ranting-ranting pohon di seberang jurang tiba-tiba bergoyang sedikit. Sekelompok tokoh manusia mengeluarkan suara saat mereka berkedip dan muncul. Mereka memegang pedang panjang yang bersinar di tangan mereka yang memantulkan cahaya dingin yang tebal di bawah sinar matahari. Tidak ada
Beberapa saat yang lalu kakak senior kedua merasakan beberapa gerakan di udara di sekitar sini, ucap orang itu. Mungkin itu diciptakan oleh beberapa binatang ajaib, namun jurang di sini sedikit terlalu luas. Sepertinya hanya saudara-saudara di sekte yang fasih dalam teknik ki afinitas angin yang bisa pergi dulu, ucap salah seorang. Ya, ingat perintah tetua. Jangan bertengkar langsung dengan Xiaoyan jika Anda bertemu dengannya. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan semua upaya kita untuk mencoba dan mengulur waktu. Baik, ucap semua orang. Respon tertib terdengar di tepi jurang. Beberapa bayangan tiba-tiba melesat keluar, menggunakan angin lembut untuk memungkinkan tubuh mereka melayang di udara. Mereka seperti bunga yang mengambang di angin dengan lembut jatuh ke sisi lain jurang. Beberapa orang saling bertukar pandang ketika mereka mendarat sebelum berdiri dan bergegas ke hutan lebat dengan kerjasama yang hebat. Di hutan gunung yang lebat, sesosok manusia dengan cepat berkelebat melintasi cabang-cabang pohon. Setiap kali jari-jarinya dengan lembut menekan cabang, tubuhnya akan menggunakan kekuatan itu untuk menembak secara tiba-tiba dari jarak yang sangat jauh. Meskipun ada beberapa binatang ajaib yang membawa aura ganas yang muncul di sepanjang jalan di mana sosok manusia melintas, binatang buas ini tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikannya. Sebaliknya mereka akan berbaring di tanah tepat sebelum sesosok manusia tiba. Tubuh mereka akan bergetar ketika mereka menyembunyikan ki mereka. Sikap itu seolah-olah mereka telah bertemu sesuatu yang mengerikan. Orang-orang yang mengejar semakin lama semakin jauh. Mereka tampaknya juga merasakan gerakan cepat Anda. Sekarang, ada sekelompok besar murid mistik Lord Sek bergegas dari segala arah. Namun sangat beruntung bahwa ada binatang ajaib yang memblokir mereka di sepanjang jalan. Dengan kecepatan perjalanan mereka, Anda harusnya dapat sepenuhnya melarikan diri pada malam hari ini. Suara Yaolo tiba-tiba terdengar dari hati Xiaoyan yang bergerak dengan cepat. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia sedikit mengangguk dan mengangkat kepalanya untuk menatap cahaya tidak jauh di depannya. Jari-jari kakinya menekan dengan lembut sekali lagi, dan tubuhnya melesat seperti panah yang telah meninggalkan busurnya. Saat tubuhnya semakin dekat dengan cahaya di tepi hutan, Xiaoyan sedikit mengernyit. Perasaan di dalam dirinya menyebabkan kegelisahan muncul di dalam hatinya. Namun dia tidak dapat menemukan apapun mengenai sumber kegelisahan ini. Selain itu, Yaolo tidak keluar untuk berbicara. Karena itu dia hanya dengan paksa menekan perasaan gelisah di dalam hatinya dan menatap dengan penuh perhatian pada jalan keluar yang cerah. Dia meningkatkan kekuatan kakinya dan akhirnya berubah menjadi bayangan hitam yang ditembak langsung keluar. Hati-hati! Saat tubuh Xiaoyan keluar dari hutan, suara keras Yaolo tiba-tiba terdengar. Sinar matahari yang tiba-tiba terang dan menusuk mata menyebabkan Xiaoyan menutup matanya. Mengikuti kata-kata Yaolo, suara merobek yang dipancarkan dari langit serasa dingin terasa di hatinya. Secara naluri, tubuh Xiaoyan dengan paksa dan aneh memutar di udara sebelum mendarat di tanah. Tubuhnya berguling beberapa kali di rerumputan, seperti landak yang menggelinding menuruni gunung. Sebelum memasuki semak kecil di dekatnya, yang lebarnya hanya beberapa meter, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengamati langit biru. Matanya menciut tiba-tiba. Pada saat ini, ada 5 binatang sihir tipe elang besar di langit yang luas, perlahan-lahan berputar di atas. Apa yang menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah adalah beberapa sosok manusia yang berada di belakang 5 binatang sihir terbang itu. Meskipun dia sangat jauh dari mereka, Xiaoyan masih bisa mengidentifikasi identitas mereka dari jubah mereka, Mystic Cloud Sek. Sialan, benar-benar tak terduga bahwa Mystic Cloud Sek benar-benar memiliki binatang terbang dalam skala besar. Xiaoyan mengatupkan giginya dan mengutuk dengan lembut. Jika bukan karena peningkatan besar dalam kekuatannya yang juga memberinya kelincahan lebih banyak, dia benar-benar akan menerima beberapa cedera dari serangan menyelinap sebelumnya. Maafkan saya, ini melebihi harapan saya. Awalnya saya berpikir bahwa hanya beberapa doang dari Mystic Cloud Sek yang bisa terbang. Oleh karena itu perhatian saya terhadap langit sedikit kurang fokus. Pada akhirnya, saya tidak berharap bahwa mereka benar-benar memiliki taktik seperti itu. Murid Mystic Cloud Sek terkuat pada beberapa binatang sihir terbang itu adalah dari Dadoshi bintang 2.
Aura lemah ini ditambah dengan ketinggian terbang mereka sebenarnya berhasil lepas dari persepsi saya. Saya ceroboh. Tawa pahit Yao Lao terdengar dari hati Xiaoyan. Guru, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Saya sudah menduga bahwa rencana saya untuk melarikan diri saat ini pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Xiaoyan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Sebuah kegelapan yang tebal melintas di wajahnya ketika dia berkata, namun tidak cukup jika mereka ingin menghentikanku hanya dengan beberapa orang ini, ucap Xiaoyan. Hati-hati, cobalah yang terbaik untuk tidak ditahan oleh mereka. Kalau tidak, akan sangat merepotkan begitu bala bantuan mereka tiba, ucap Yao Lao. Yao Lao sekali lagi mengingatkan ketika dia mendengar niat membunuh dalam suara Xiaoyan. Ya, Xiaoyan mengangguk. Tangannya perlahan meraih lengan bajunya dan senyum dingin tebal muncul di wajahnya. 5 binatang sihir terbang di langit berlama-lama di atas daerah ini yang diisolasi oleh hutan. Ada 2 murid Mystic Cloud Sect berdiri di belakang setiap binatang sihir itu. Pada saat ini 10 pasang mata cemas langsung menonton semak-semak yang bersembunyi. Pak Molei, orang di bawah ini tidak diragukan lagi adalah Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid Mystic Cloud Sect di belakang binatang sihir terbang bertanya kepada seorang pria parubaya besar dengan hormat. Lepaskan suara sinyal terlebih dahulu, ucap orang parubaya itu. Pandangan setengah bayat pria besar menatap tajam dan penuh perhatian pada semak kecil saat dia memerintahkan dengan dingin. Sebelum para sesepuh tiba, kita harus menghalangi Xiaoyan, tidak peduli apa itu. Pemimpin sekte tua mengatakan bahwa Xiaoyan terluka parah. Bahkan jika dia bisa memaksakan dirinya dan melarikan diri, kemungkinan kekuatannya akan sangat menurun. Selama kita menunda dia sampai sesepuh tiba, akan sulit baginya untuk lulus dari kematian. Pemimpin sekte lama juga mengatakan bahwa pengecualian akan dibuat untuk mempromosikan siapapun yang menangkap Xiaoyan, apakah dia hidup atau mati, ke posisi diakon. Selain itu, orang itu bahkan akan secara bebas diizinkan untuk memilih metode Qi tingkat Xuan tinggi dan teknik Dou. Ketika kata-kata pria parubaya ini meninggalkan mulutnya, pernapasan 9 murid Mystic Cloud Sect lainnya yang sedikit lebih muda segera menjadi tergesa-gesa. Kerakusan tambahan keganasan muncul di mata yang mereka gunakan untuk menatap sekelompok kecil semak-semak. Bung! Seorang murid Mystic Cloud Sect yang cerdas dengan cepat mengeluarkan sinyal suara dari saku dadanya tidak lama setelah kata-kata pria besar itu jatuh. Dia kemudian menariknya dengan kekuatan besar. Saat suara yang jernih muncul, sebuah pedang panjang kabut besar dengan tanda awan perlahan terbentuk di langit yang jauh. Saat murid Mystic Cloud Sect membuat suara sinyal, tatapan dari yang lain dalam kelompoknya terus menatap tajam ke semak-semak kecil. Pedang panjang tajam yang mereka pegang di tangan mereka mencerminkan kilatan yang dalam. Doki yang samar menyusut dan memanjang tanpa batas di ujung pedang. Setelah sinyal menyala dan suara berangsur-angsur menghilang, daerah itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Tidak ada gerakan sedikit pun di dalam semak-semak kecil itu. Mata pria parubaya itu menatap tanpa berkedip ke semak-semak kecil. Keheningan aneh di sekitarnya menyebabkan wajah dingin dan keras pria parubaya itu sedikit berubah. Beberapa saat kemudian, keringat dingin muncul di dahinya. Berbicara dengan masuk akal, Xiaoyan harusnya tahu bahwa semakin lama waktu berlalu, semakin banyak kerugiannya. Tapi mengapa sekarang? Pria parubaya besar itu membayangkan hal-hal yang terjadi pada semak-semak kecil di bawah. Daun-daun itu tiba-tiba meletus dengan eksplosif, menembus langit. Bayangan hitam juga meminjam lapisan daun dan meledak. Kemana Anda bisa pergi? Saat semak-semak bergerak, pria parubaya itu segera merasakan sesuatu. Pandangannya yang gelap dan dingin mengabaikan daun pohon yang menutupi pandangannya dan langsung mengunci bayangan hitam itu. Sebuah pedang panjang di tangannya terayun dengan cepat, bahkan membentuk beberapa gambar di depannya. Saat pedang panjang itu bergerak, lebih dari 10 bilah pedang tajam yang ditembakkan dari ujung pedang. Mereka segera dengan kasar diarahkan ke bayangan hitam itu. Titik di mana pedang itu mendarat sangat cerdik. Mereka secara kebetulan menyegel jalan yang digunakan bayangan hitam untuk maju. Jika dia secara paksa masuk, kemungkinan dia akan terluka di tempat. Bayangan hitam itu jelas tidak mau terluka karena ini. Oleh karena itu, kakinya tiba-tiba dimasukkan ke tanah yang tertutup rumput, menggunakan kekuatan elastis untuk dengan cepat menarik dirinya kembali.
Dia segera berguling di udara dan sekali lagi dipaksa kembali ke semak-semak kecil. Hahaha, bocah kecil ini memang terluka cukup parah. Sudut mulut pria besar setengah parubaya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi sombong. Namun sebelum senyumnya yang terguncang benar-benar terungkap, cahaya 7 warna melintas dari sudut mulutnya, menyebabkan senyumnya menegang dengan cepat. Hati-hati! Pria parubaya itu berjongkok sedikit dan meraung dengan keras. Suaranya baru saja terdengar ketika jeritan keriting darah terdengar. Pria parubaya mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah secara drastis ketika dia menyadari bahwa binatang sihir terbang tidak darinya telah basah kuyup dalam cairan 7 warna pada saat ini. Tubuh 2 orang di punggungnya hanya diblokir dengan doki mereka untuk sesaat sebelum tubuh mereka terkikis oleh cairan 7 warna menjadi 2 tumpukan tulang putih. Kematian menyedihkan dari teman-teman mereka menyebabkan wajah murid mistik Klotsek yang tersisa di sekitar menjadi pucat. Dalam kepanikan mereka dengan tergesa-gesa mengarahkan binatang sihir terbang mereka untuk turun ke tanah. Orang-orang bodoh, jangan mendekati tanah, Xiaoyan ada di bawah. Pria parubaya itu buru-buru berteriak marah ketika dia melihat tindakan para murid mistik Klotsek ini. Hahaha, sudah terlambat. Tawa tebal gelap dan dingin tiba-tiba berdesir di udara. Sosok manusia muncul tiba-tiba dari dalam semak-semak kecil. Sayap awan ungu di punggungnya mengepak, dan dia langsung muncul di sisi 3 binatang sihir terbang. Penguasa Suan berat di tangannya secepat kilat karena memotong 3 jejak angin patah. Mengikuti 3 suara teredam, darah segar menghujani dan menembus langit. Kepala 3 binatang sihir jatuh dari langit. Binatang-binatang ajaib terbang terbunuh di tempat. 6 murid mistik Klotsek di punggung mereka mengeluarkan pekikan ketakutan saat wajah mereka menjadi pucat. Kecepatan jatuh mereka yang cepat membuat angin liar bertiup melewati untuk memaksa pekikan mereka kembali ke tenggorokan mereka. Begitu dia membunuh 3 binatang sihir terbang, Xiaoyan mengabaikan murid mistik Klotsek yang jatuh. Dengan kekuatan dadoshe mereka jatuh dari ketinggian seperti itu berarti kematian. Tubuh Xiaoyan ditangguhkan di udara. Dia melirik satu-satunya binatang sihir terbang di langit. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia mengepakkan sayapnya di punggungnya dan dengan cepat menerkamnya. Cepat, pergi! Wajah pria parubaya itu benar-benar pucat saat dia memandang Xiaoyan yang menembaki. Teriakan seperti elang dengan cepat dilepaskan dari mulut pria besar parubaya itu. Segera binatang sihir yang tersisa terbang dengan cepat naik ke udara, berusaha untuk melarikan diri. Binatang sihir itu baru saja meningkatkan ketinggiannya ketika cahaya 7 warna sekali lagi muncul. Itu seperti panah yang tajam yang langsung menembus dada murid mistik Klotsek di samping pria parubaya besar yang sudah ketakutan oleh kematian rekan-rekannya sampai wajahnya menjadi pucat. Darah panas dan segar tumpah dari belakang pria parubaya besar itu dan akhirnya tercebur ke lehernya. Darah itu awalnya hangat, namun itu menyebabkan pria parubaya itu merasa kedinginan dan penyesalan muncul dari hatinya. Dia menyesal menjadi begitu rakus dan keputusan yang dia buat untuk melibatkan orang-orang ini begitu dalam pengejaran. Karena kamu di sini, mengapa kamu ingin pergi? Sebuah bayangan hitam tiba-tiba naik di ruang kosong di depannya. Akhirnya dengan cara seperti hantu, dia mengangkat penguasa Suan berat itu di tangannya dan menekan jari-jarinya dengan lembut di kepala binatang sihir itu. Wajahnya yang tersenyum seperti iblis jahat di mata pria parubaya yang besar itu. Jika kamu ingin aku mati, kamu juga bisa lupa untuk pergi begitu mudah. Tidak memiliki ruang untuk mundur, pria parubaya yang besar itu mengatupkan giginya dengan ganas. Dia mengencangkan cengkramannya pada pedang panjang dan tertawa keras. Doki di seluruh tubuhnya melonjak saat dia menembak eksplosif ke arah Xiaoyan yang sambil membawa kekuatan yang kuat. Xiaoyan menyaksikan pria parubaya besar itu yang terjerat dengan niat membunuh. Dia dengan lembut mengangkat penguasa berat di tangannya dan menginjak kepala binatang sihir dengan jari-jarinya. Tubuhnya melesat maju seperti panah. Saat suara 2 pedang bertabrakan terdengar, kedua sosok itu juga saling terkait dan berpas-pasan. Tangan Xiaoyan memegang penguasa Suan berat. Dia membalik tangannya dan memasukkannya ke punggungnya sebelum mersiul dengan mulut ke udara. Sebuah cahaya 7 warna bergegas ke lengan bajunya. Dia kemudian mengepakkan sepasang sayapnya di punggungnya, memutar kepalanya dan mengamati sejumlah besar bintik hitam kecil yang tiba-tiba muncul di cakrawala yang jauh. Senyum dingin muncul di wajahnya dan tubuhnya dengan cepat mendarat di tanah.
Dia segera menghilang ke hutan yang lebat. Pada saat dia menyimpan pedangnya sampai dia pergi, dia bahkan tidak melirik lelaki setengah baya besar itu yang masih mempertahankan posisinya mengangkat pedangnya. Tidak lama setelah Xiaoyan menghilang, kelompok besar bintik hitam kecil datang dari cakrawala yang jauh, secara bertahap dan akhirnya diperbesar. Mereka segera membawa angin liar yang menyebar ke seluruh langit ketika mereka tiba di tempat yang baru saja mengalami perkelahian besar. Bintik-bintik hitam itu membesar dan sebenarnya terdiri dari lebih dari 30 binatang ajaib dengan bentuk yang sama. Ada 3 tetua dengan sayap doki di punggung mereka di posisi terdepan unit terbang. Molei, di mana Xiaoyan? Bagaimana dengan anggota lain dari unit kecil Anda? Ketika tetua mengejutkan 3 tetua Mystic Cloud yang telah mengambil tindakan untuk menghentikan Hai Bodong ketika Xiaoyan pertama kali melawan Mystic Cloud Sect. Pada saat ini, seorang penatua sedang mengamati pria parubaya besar yang berdiri di belakang binatang sihir dengan kepala menunduk ketika dia berteriak dengan keras. Namun Molei tidak bereaksi ketika namanya dipanggil. Ada yang salah. Ketika mereka melihat Molei yang kepalanya menunduk, ekspresi penatua itu tiba-tiba berubah ketika dia berteriak pelan. Saat kata-katanya jatuh, tubuh Molei yang berdiri di belakang binatang sihir tiba-tiba bergetar. Segera tubuhnya meledak dengan ledakan seperti bom di depan tatapan kaget dari hampir 100 murid Mystic Cloud Sect. Darah segar yang menyebar ke segala arah segera mengalir turun dari langit. Sekejap setelah tubuh Molei meledak, binatang sihir di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Tubuhnya bergetar hebat, sesaat kemudian ledakan terdengar dan ledakan lainnya terjadi. Darah segar disertai dengan potongan-potongan daging mengalir dari langit, hampir membuat seluruh padang rumput hijau gelap di bawah menjadi pemandangan seperti neraka. Ketika mereka mengalami peristiwa mengerikan yang terjadi di depan mereka, hampir 100 murid Mystic Cloud Sect memiliki wajah pucat saat mereka turun ke keheningan yang aneh. Beberapa yang lebih pintar tampaknya menyadari sesuatu dari tragedi ini. Balas dendam. Ini adalah balas dendam yang telah diberikan Xiaoyan kepada Mystic Cloud Sect karena terus mengejarnya dengan niat untuk membunuh. Pembalasan serigala yang lapar yang dipaksa dalam situasi putus asa akan menyebabkan dinginnya menyebar ke seluruh hati seseorang. Penatua tertua memiliki wajah hijau saat dia memandangi darah segar dan sisa tulang di tanah. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya ke arah banyak gunung besar saat dia meraung dengan penuh permusuhan. Xiaoyan, bahkan jika aku harus terus mengejarmu sejauh ribuan kilometer, orang tua ini pasti akan merobekmu menjadi puluhan ribu potongan, memotong otot Anda, dan mematahkan tulang Anda, ucap penatua itu. Raungan itu dibawa oleh Doki karena dengan kuat menyebar ke seluruh gunung, tidak menghilang sampai beberapa saat kemudian. Di hutan lebat yang jauh, bayangan hitam cepat berkedip tiba-tiba berhenti. Dia dengan acuh tak acuh menatap langit di belakangnya, dan perlahan-lahan memancarkan tawa dingin dan lembut. Kakinya segera menekan cabang pohon dan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat sebelum menghilang. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Sampai jumpa.